Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Sebetulnya dari kemarin dulu bahkan ya, saya sering ngomong bahwa NU itu adalah organisasi yang milalati gitu. Tapi anehnya Habib Lutfi itu bisa mempermainkan NU itu luar biasa. Seolah itu ya diinjak-injak, digenggam-genggam, dilempar-lempar. Seolah NU itu tidak ada harganya. Ya bahkan Banok NU yang dianggap sakral sekalipun, Jatman, itu bisa untuk jadi bahan mainannya Habib Lutfi. Itu masih dianggap sebagai organisasi yang milalati. Ya, mungkin kalau sekarang belum. Mungkin sekarang belum. Jadi sekarang Habib Lutfi atau Habib yang lain yang sedang mempermainkan NU, itu sekarang masih Sugeng Waras Berkas gitu. Monggo, enggak apa-apa. Tapi tunggu saja, karena saya masih meyakini dan selalu meyakini bahwa NU itu adalah organisasi besar yang bisa milalati. Berarti siapa? Ya, kalian-kalian yang suka mempermainkan NU, yang suka numpang hidup di NU, yang akan melawan NU. Ya, jadi tunggu saja. Ada kalian melakukan hal-hal yang akan menyakiti Jamiah Nahdlatul Ulama, tunggu saja. Kalian bacakan kualat. Ya, tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Awas, NU milalati. Ada 3 kelompok yang berkepentingan. Ini seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Musyadi dulu ya. Pada saat beliau ini masih menjadi Tanfidiyah PBNU. Ini ditulis oleh Husni Mubarak Al-Qudusi. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan organisasi terbesar di dunia. Oleh sebab itu, dalam berkhidmah kepada NU bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bahkan dalam berkhidmah itu tidak harus dengan menjadi pengurus. Jadi orang biasa boleh asal cinta terhadap NU dan nguri-uri dan menghidupi NU. Bukan, malah hidup di NU. Bahwa di luar struktur organisasi, pengabdian bisa dilakukan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat dengan membudayakan kegiatan-kegiatan yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Seperti budayakan Maulid Nabi, tahlilan, manakliban, istighosah, ziarah kubur, dan lain-lain. Itu adalah amal-amalan ya ciri khasnya kaum Nahdliyin. Banyak sekali kiai kampung yang dengan ikhlas mengajarkan ilmu tentang aswaja kepada para jamaahnya, walaupun tanpa sepengetahuan dari pengurus NU. Itu karena amalih-amalih NU sudah sangat mengakar dan membudaya di masyarakat. Jika sudah berniat hikmah di Nahdlatul Ulama, ada 2 prinsip yang harus dipegang oleh kaum Nahdliyin, yaitu jangan minta balasan dan jangan mengeluh. Ya. Diulangi, jangan minta balasan dan jangan mengeluh. Itu ya. Itu 2 prinsip yang harus dipegang oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, oleh kaum Nahdliyin. Ketika kedua prinsip tersebut diamalkan, insya Allah tidak akan timbul beban di kemudian hari. Juga tidak kalah penting adalah niat kita pada saat masuk menjadi pengurus NU. Sudah mengalir saja. Niatkan berkhidmat. Jadi nanti tidak ada beban. Keberadaan NU yang pendiriannya dilakukan dalam istikharah dan tirakat penuh keikhlasan bisa melatih atau milalati atau membuat kualat orang-orang yang meremehkan atau berusaha merubah ajarannya. Almarhum Kiai Haji Hasyim Musyadi sewaktu menjadi Tanfidiyah PBNU pernah memetakan adanya 3 kelompok yang berkepentingan dengan NU, yaitu mereka yang memaknai keberadaan NU secara positif, negatif, maupun secara netral. Ia melihat ada kelompok yang ingin merebut rumah NU terkait dengan kepentingan ideologi, politik, kultural, dan pengendalian masyarakat, sehingga ajaran dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri NU itu harus tetap dipelihara dan dikembangkan. Kalau politisi itu hanya merusak kulit-kulitnya saja, tetapi kalau ada upaya merusak akidah NU, itu sudah menusuk jantung NU dan kita harus berhati-hati.
ada wajangan dari para sesepuh NU yang cukup terkenal, yaitu NU niku berkahi ananging ugi malati ampun sembrono, yang artinya bahwa NU itu bisa menjadi berkah juga mengeluarkan tulah. Jadi jangan sembrono, jangan ngawur. Jadi yang berpotensi besar itu justru para pengurus NU, karena beban amanah yang harus ditepati sesuai kadar kemampuannya. Oleh karena itu, marilah selalu menurutkan niat hikmat kepada NU secara ikhlas, juga bersih dari kekeruhan hati. Saat ini banyak orang yang mempertanyakan kenapa harus di NU. Coba lihat kembali bagaimana perjuangan ulama Nusantara, ulama NU melalui Komite Hijaz. Lihat kembali Wali Songo menjadikan Nusantara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Kita bisa seperti itu sekarang, ya, karena perjuangan ulama-ulama terdahulu. Maka marilah kita mensyukuri Indonesia sebagai warisan Wali Songo. Betapa indah ajaran-ajarannya yang secara terus-menerus melekat pada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini sangat jelas kan bahwa kalau dulu ya sudah bisa dipetakan bahwa ada beberapa kelompok yang ingin ya membelokkan tentang amadah NU, kemudian ingin merusak rumah NU. Nah, sekarang yang terbukti adalah malah ingin mengambil alih NU. Iya, siapa? Ya para Habib itu. Para Habib bukan hanya sekelompok ya sekelas Wahabi begitu ya, ingin mengganti amalah NU. Itu lebih dari itu. Bahkan ingin merusak rumah besar NU ini, atau mungkin dikosongkan, digadekan begitu, biar Jamiah Nahdlatul Ulama ini ya itu bisa dibawa ke Rabithah Alawiyah. Mungkin begitu, dijadikan sebagai budak-budaknya. Ya terbukti sekarang dari pengurus PBNU itu sudah ya entah bagaimana cara berpikirnya. Ya seolah mereka itu sangat ke Habib, seolah mereka itu sangat tawadhu terhadap Habib. Padahal mereka itu para kiai yang yus nggak kaleng-kaleng, dan ini sangat hormat kepada Habib-Habib yang tanpa ilmu, Habib yang tukang mabuk dan sebagainya. Bahkan di dalam kasus tesis Kiai Immaduddin Utsman itu tanpa adanya peringatan, tanpa ada pemanggilan, tanpa adanya surat resmi, ternyata tahu-tahu Kiai Immaduddin Utsman itu dipecat dari kepengurusan PBNU, dari LBM NU, Lembaga Bahsul Masail. Ini kan tidak lucu jadinya. Kalau saya lihat ya dari kepengurusan zaman dulu nih, zamannya Kiai Haji Musadi, kemudian Kiai Said Agil Syirot, yang sekarang ini saya lihat ini paling parah ya. Paling parah. Jadi para pengurus NU mulai dari Rois Am gitu sampai dengan bunga-bunganya itu angel tuturannya, susah. Nggak tahu mereka pola pikirnya seperti apa gitu. Bukannya ngomong bagaimana pada kader-kadernya itu bisa menyelesaikan masalahnya, tetapi malah diam dan bahkan lebih menyalahkan kadernya, lebih menghormati para Habib-Habib Alwi. Ini bukan masalah husnudzon ataupun suudzon, tetapi ini adalah kajian ilmiah. Jadi sekelas Ketua PBNU, sekelas para punggah PBNU, ya harusnya memfasilitasi dong. Dipanggil beberapa pihak, Kiai Imad, kemudian para Habib Alwi, kemudian di sini diadakan ya Bahsul Masail, oke, kemudian kajian gitu, oke, biar otaknya itu dipakai gitu loh, tidak hanya berdasarkan husnudzon. Enggak, karena ini adalah tentang nasab-nasab, itu ada sejarah, dan sejarah itu harus dikaji secara ilmiah. Ya. Bukan hanya dari mimpi, bukan hanya dari husnudzon saja, tetapi harus ilmiah. Ya, jadi ya semoga orang-orang yang sekarang sedang memperkeruh NU, yang merusak NU, yang ingin cari hidup di NU, yang sedang mengacak-acak NU, bacakan kualat. Ya kita lihat saja, kalau sekarang mereka masih seger waras bergas, kita ini orang bakal suwe, mereka pasti kualat. Ya, karena ini adalah organisasi besar yang bisa berkahi sekaligus milalati. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.